Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Jika kita membaca apa yang menjadi sabda bahagia yang diucapkan dan diajarkan Yesus pada hari ini, kita melihat gambaran kita sebagai orang Kristiani yang sesungguhnya mencontoh dan meladan Yesus sendiri. Jika kita melihat siapakah Yesus, Dialah pribadi yang rendah hati. Dialah pribadi yang mau menjadi miskin, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan tahtanya di surga dan menjadi seperti kita manusia. Dialah yang berjuang untuk kebenaran, dan Dia tidak bersuka cita melihat penderitaan manusia. Maka jika kita sekali lagi merenungkan hari ini mengenai sabda bahagia, kita diajak untuk semakin menyerupai Yesus sendiri, bercermin padanya dan menjadi Kristus yang lain di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang kita gagal menghayati hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, maka mari kita mohon belas kasih dan pengampunan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu,
sehingga pantas mewarisi kerajaan-Mu. Kami mempersembahkan juga doa-doa kami dalam Ekaristi ini, mohon keselamatan dan kesejahteraan arwah untuk Sela Novita dan Andri Harjanto. Di dalam cinta kasih-Mu rangkulah hamba-hamba-Mu ini, dan bawalah mereka masuk dalam kemuliaan abadi di surga, dengan memberikan kepada mereka segala pahala atas kebaikan dan ketulusan hati mereka untuk berbagi dengan sesama dan melakukan kebajikan. Dan ampunilah mereka juga dari segala dosa dan kekurangan mereka. Semoga dalam persekutuan dengan para kudus-Mu, merekalah menjadi penolong dan pendoa bagi segenap keluarga yang hidup dan berjuang di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dan kepada semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Refrein. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Refrein. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Refrein. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Refrein.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, membaca nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sesungguhnya memberikan kepada kita sebuah pencerahan atau inspirasi dalam kehidupan. Orang yang pernah mengalami masa-masa yang sulit memiliki dua pilihan. Dia membenci kesulitan itu dan melawan untuk tidak pernah lagi mengalami kesulitan itu, dan kemudian bisa merendahkan situasi seperti yang dia hadapi. Atau dia kemudian melihat bahwa penderitaan dan pengalaman sulit di masa lalu membuat dia menjadi lebih dewasa. Kalau misalnya kita pernah mengalami sakit, contoh, sekarang banyak orang sakit demam berdarah, dan kemudian mungkin ada juga orang yang kita kenal atau sanak keluarga kita juga sakit yang sama. Kalau kita tidak pernah mengalaminya, mungkin kita meremehkan, aduh masa aku digigit nyamuk saja roboh, gitu kan. Apalagi kalau demam berdarah lagi naik demamnya itu, kalau Anda pernah demam berdarah, Anda bisa, itu rasanya kepala sampai berdenyut-denyut, Anda merasa betul-betul tidak nyaman, mandi keringat, nafsu makan tidak ada sama sekali, biar makanan apapun di depan mata Anda itu rasanya tidak mau turun. Disuruh minum kok, minum semuanya, minum kok angka, minum kok ini, minum itu, sampai pipis-pipis. Kalau orang tidak pernah mengalami, dia akan meremehkan situasi orang yang sakit tersebut, menganggap kecil dan remeh, gitu aja kok kamu seperti anak kecil. Tetapi kalau orang pernah mengalami sendiri, dia tahu seperti apa sakit tersebut, dia akan lebih mudah mengerti orang yang sedang mengalami situasi tersebut.
Jadi penderitaan yang pernah dialami orang membuat dia lebih berbela rasa. Dia tahu bagaimana memahami orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain, dan bukannya menjudge atau mengadili orang lain. Pengalaman Rasul Paulus yang berada juga dalam penderitaan dan penganiayaan adalah sumber kekuatan dia, sebab ketika dia menderita dan tidak berdaya, dia menggantungkan seluruhnya pada kekuatan Tuhan. Paulus adalah seorang yang sangat kuat. Kalau kita membaca semua suratnya, kita tahu dia orang yang sangat tinggi intelektualnya. Dia pekerja keras, dia sangat mandiri. Dalam karyanya dia tidak menggantungkan dirinya semata-mata pada belas kasih orang. Dia bekerja sebagai tukang tenda. Dia petarung luar biasa dalam misi. Dia berani mengarungi lautan, terombang-ambing di lautan, dan bahkan hampir mati. Dan penderitaan inilah yang membentuk seorang Paulus menjadi rasul yang tangguh. Tetapi ketangguhan Paulus adalah juga dimaksudkan ketika dia juga memberkati jemaat yang dia surati, yang dia jumpai. Di dalam pengalaman penderitaannya, dia menguatkan jemaat juga, supaya mereka tahu bahwa semua penderitaan yang dilalui itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan dan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang setia dan tahan melewati penderitaan itu semua. Dan Paulus mengajak juga jemaat di Korintus, kalaupun kamu mengalami penderitaan, semua ada maksudnya, supaya kamu juga bisa menguatkan saudara-saudaramu yang lain yang juga menderita. Maka kita yang kebanyakan duduk dalam gereja ini, yang adalah orang tua, pengalaman kita sendiri adalah kekuatan kita untuk menjadi pendamping yang baik untuk anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada mereka untuk takut kepada Tuhan, ikut perintahnya, ikut ajarannya. Dan kita membekali mereka dengan keutamaan, ketangguhan sebagai seorang pribadi. Dan pengalaman kita jatuh dan bangun adalah juga menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, supaya mereka tidak menjadi orang yang egois, bermental kerupuk, tidak punya belas kasih pada sesama, bahkan menjahati orang lain. Maka semoga kalau kita juga belajar menanamkan kebaikan yang kita hidupi sendiri pada anak-anak kita, pada keturunan kita selanjutnya, mereka belajar menjadi anak-anak terang di atas muka bumi ini, yang membawa damai kepada orang lain, yang tidak bahagia melihat kalau ada ketidakadilan, melainkan berjuang untuk membela kebenaran, yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, miskin di dalam roh, seperti kata Yesus dalam sabda bahagia tadi. Jadilah orang yang penuh compassion, berbelas kasih, dan dengan kekuatan yang Tuhan pernah berikan kepadamu, kuatkanlah juga sesamamu yang mengalami penderitaan. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur ini, agar menjadi tubuh dan darah putramu, yang telah rela menderita dan wafat bagi kami. Semoga kami pun rela menderita demi kebenaran-Mu, sehingga pantas memperoleh kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut yang merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga kehadapanmu yang membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Sela Novita dan Andri Harjanto, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 3 tahun dan 2 tahun yang silam.
Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yusuf mempelai yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, Dialah Raja yang lemah lembut, dan Dia mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati seperti hatinya sendiri. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
sukacitaku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh putramu yang telah menguduskan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu, hingga kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang